Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Rahmat Koswara dari Agroteknologi Universitas Padjadjaran, sedang menjalankan mata kuliah kewirausahaan, khususnya kelas C yang dosen pengampunya Ibu Zumi Saidah, SPMSI. Jadi Bu, di sini saya bermaksud ingin mewawancari Ibu mengenai kewirausahaan yang Ibu jalankan. Nah, sebelumnya sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayan Nuryani, ya pemilik Seblak Regensi. Udah gitu aja. Ya Bu Yayan ya Bu. Iya. Ibu bisa ceritakan Ibu bagaimana sejarah usaha Ibu sebelum menjatuhkan pilihan untuk berwirausaha di Seblak ini, Ibu. Sebenarnya sih yang jualan itu kan bukan langsung ke Seblak ya, jualan juga. Jualan jus yang besar itu. Dulu, ya. Kalau jus mah udah berjalan 15 tahun lah. Jus sudah berjalan 15 Kan tahun. jualannya nggak satu. Ya, Yang di depan Gria ada satu. Terus depan Ciseke satu, yang di PDN satu. Ya, karena itu efek corona kan, yang kalau yang di Ciseke kan yang yang belinya itu kan kebanyakan mahasiswa kan. Iya. Jadi kan itu tutup satu. Iya. Yang di PDN juga sama. Tutup. Ini tuh sebenarnya jualan Seblak tuh karena frustasi gitu, Jadi pindah ke Seblak gitu. Jadi jualannya di rumah di sini gitu. Jualan Seblak itu karena tutup 2. Ya itu juga mulanya sih nggak serius-serius amat sih mulanya, jualnya jadi cuman gitu ya, Bu? Iya, cuman gimana ya, jadi nggak buat cuman anak saya yang itunya yang kan ada bisa di online, terus dimasukin ke IG, kayak itu iya, jadi nggak tahu, orang taunya dari situ gitu. Jadi ya alhamdulillah nyampe sekarang ini dari mulai corona aja jualan Seblak. Jadi mulai awalnya tuh coba-coba Iya, ya, Bu? coba-coba gitu. Ternyata banyak Iya, alhamdulillah peminatnya iya ya, Bu. banyak Alhamdulillah. peminatnya. Gitu. Oke, jadi itu sejarah sebelum memiliki usaha di Seblak ini gitu. Terus untuk yang keduanya Ibu, di salah satu keluarga Ibu, apakah ada yang pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Ada. Ada. Ya di toko baju. Oh, toko baju. Nggak tahu karena sama juga itu juga di toko baju. Karena jualannya sepi mungkin ya, sepi, nggak tahu gimana, keluar kan nggak ada kerjaan, ya di sini saya buka Seblak, ya alhamdulillah pembeli banyak, jadi nggak bisa sendiri atau 2 orang gitu ya, nggak bisa ya, jadi harus melibatkan antara 5 orang. Jadi ya masuk aja ke sini, pindah di saya, ya udah di sini pindah kerjanya. Alhamdulillah berarti ya, Bu. Berarti dari sejarah tadi ya, Bu. Iya. Ibu langsung coba aja ya, Bu. Berarti belum pernah usaha Seblak sebelumnya gitu ya, Bu. Belum. Jadi langsung saja Iya, ya, Bu. belum. Oh ya. Bu, apakah di awal itu emang langsung coba-coba saja atau Ibu lihat-lihat dulu nih resep-resepnya atau gimana? Lihat-lihat dulu, beli dulu, jajan beli dulu dulu. sama orang lain ya, gimana sama orang lain jajan Seblak gimana, diliatin dulu gimana.
ya cara masaknya, bumbunya dari apa-apa aja. Nanya sih enggak, cuman ngeliatin aja gitu, cuman merasa rasa gitu. Berarti emang ini dulu ya Bu, apa Iya. sebelum apa yang dibilang mencoba-coba juga memang harus melakukan merasakan Iya. makanan itu Iya, ya Bu ya Bu. Iya. merasakan dari rempah apa gitu, apa aja itunya, kan bisa dirasa-rasa gitu, ini pakai apa aja gitu. Oke. Oh jadi ini juga masih nyambung sih ya Bu. Iya. Berarti dari sejarah yang tadi Ibu katakan juga memang terdorong membuka usaha ini semenjak pandemi ya Bu. Iya, iya, semenjak pandemi. Dan memang dalam minat di mahasiswa ini cocok gitu ya. Iya, Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. iya. Jadi sama kan sama jusnya juga kan, kalau jus mah udah lama gitu. Bisa juga jadi di sini jusnya buka, sebelahnya buka. Iya, Gitu. Sama minumnya. Oh ya Bu, berarti kalau di sini secara badan hukum dalam artian di sini tuh kayak apakah berbentuk home industry, apakah perusahaan besar atau, tapi yang saya lihat berarti di sini home industry ya Bu, jadi di rumah gitu ya, Iya. dari rumah. Iya, di rumah. Ya. Nah ini berhubungan juga Bu, apakah ada perizinan Ibu yang harus dilakukan sebelum membuka usaha ini atau boleh aja gitu karena home berbasis rumah gitu, Perizinan. atau bilang dulu ke RW, RT atau gimana? Enggak sih, enggak minta perizinan. Tapi kalau ini kan pandemi ya. Iya betul Ibu. Sebelumnya emang ada pengontrolan ke sini ya, kayak Satpol PP gitu kan. Kalau lagi pandemi kan jangan banyak berkerumun gitu ya, harus ada syarat-syaratnya, pakai masker, cuci tangan. Itu ada pengontrolan dari pihak desa, ada ke sini. Tapi untuk Kalau izin mah perizinan enggak pernah. Oh ya Bu, ini kita sekarang masuk ke segmen modal Ibu. Iya. Berapa Ibu modal awal yang dimiliki untuk membuka usaha sebelah ini Bu? Modal awal. Kalau modal awal sih kan jualannya ecek-ecek gitu ya. Oh iya. Jadi asal-asalan gitu. Paling antara 1 jutaan lah modal awalnya. 1 jutaan. 1 jutaan. Jadi dari modal awal itu 1 juta ya Bu? Kayak kerupuk itu kan saya belinya belum nyampe ke 1 bal, berapa bal gitu belum. Kalau sekarang 1 bulan sekali itu ya, kalau beli kerupuk tuh nyampe buat semuanya ya, nyampe antara 15 bal 1 bulan, buat 1 bulan. Kayak kerupuk makaroni gitu. Jadi emang ini ya Bu, apa nggak langsung besar tapi iya, enggak. dari kecil dulu ya Iya, Bu? dari kecil dulu, iya. Nah Ibu masih di modal juga untuk 1 juta ini, apakah Ibu dari uang tabungan sendiri atau gimana Bu mendapatkan modal tersebut? Uang sendiri. Uang sendiri. Ngumpulin ya Bu? Iya. Berarti sejauh ini dari modal itu alhamdulillah ideal dan mencukupi ya Bu Ya, untuk di awal sampai ke sekarang ya Iya, Bu. kalau dulu makannya juga belum di sini, belum di sini, masih di sana, masih emang sih pakai ini cuma 2 mejanya, belum banyak gini gitu, cuman kesini pembeli banyak. Ini kan asalnya lahan kandang ayam lah, kebun, cuman sampai sini banyak yang beli, ya disulap aja kayak gini. Dibikin ini tempat makan gitu.
Jadi gitu ya, jadi nggak ada yang langsung Iya, dari nggak ada yang langsung besar gitu, iya, emang enggak. semuanya dari awal ya, Bu. Nah Bu, untuk eh, dari awal itu Bu, apakah sudah mencapai balik modal Ibu ataukah gimana? Dari awal kan modalnya 1 juta, apakah sudah balik ataukah belum? Ya kalau dibilang mah ya alhamdulillah sudah. Wah, alhamdulillah. Heeh. Kira-kira berapa lama nih Bu? Ini semenjak pandemi aja sampai sekarang. Yang 1 tahun lebih mungkin. Nah, pada saat balik modal itu di bulan keberapa Ibu? Bulan keberapa ya? Dari semenjak buka usaha ini gitu. Bulan berapa ya? Sebulan 2 bulanan mungkin ya Bu atau gimana? Enggak sebulan 2 bulanan, masih gimana ya? Atau di bulan kelima gitu Bu, mulai ramai atau gimana? Antara pertengahan aja, pertengahan bulannya. Dari semenjak buka gitu pertengahan lah. Berarti di bulan ke-6 ya Bu, Antara kurang bulan lebih ya. ke-6-an. Kalau bulan-bulan sebelumnya yang beli itu kan banyaknya sih penduduk aja, belum ada orang dari luar gitu. Jadi kan cuma sedikit. Kalau ya semenjak orang-orang tahu gitu, ya alhamdulillah dari situ Alhamdulillah. bisa narik pegawai juga gitu, dari 2 orang 3 orang sekarang nyampe 5 orang gitu. Oke, jadi clear ya. Jadi pada segmen mampu mencapai titik kembalinya kurang lebih di 6 bulanan ini kawan-kawan. Nah Ibu, yang tadi apakah bisa diceritakan Ibu perencanaan yang Ibu dari coba-coba itu kan ada masanya harus membeli resep dulu, mencoba makanan dari yang sudah menjual terlebih dahulu. Apakah bisa diceritakan Ibu masa-masa itu? Gimana ya? Ya coba-coba dulu. Jadi enggak ke 1-2 tempat aja. Jadi banyak gitu. ya Bu? Iya. Jadi di sini ada yang rame, nyoba gitu. Terus misalkan di daerah saya kan ada nyoba-nyoba. Dulunya saya juga penggemar seblak, suka beli sama anak-anak gitu. Nyoba-nyoba. Nah, anak saya kan yang suka itunya, gimana mah kalau kita jualan, nyoba gitu. Dari situ mau nyoba aja gitu, coba-coba gitu di rumah. Jadi memang mencoba-cobanya juga kita membutuhkan riset ataupun hasil dari orang yang sudah membuat ya Ibu. Iya. Ini juga nggak langsung ada itunya, kadang kan kalau mula-mula dagang itu kan kadang sepi. Ada berapa orang pembeli, kita tuh harus sabar dari situnya. Ini juga nggak langsung rame terus tiap hari, enggak. Berarti tetap ada pasang surutnya ya Iya, Bu? iya. Dan di saat surutnya itu kita harus sabar. Iya. Oh ya Bu, apakah dari usaha ini memiliki tenaga ahli Bu? Apakah yang ahli masak ataukah ahli membutuhkan ahli juga dalam merancang bangun yang hasil revisi bangunan ini gitu? Iya ada juga. Oh ada. Ini sih saudara aja sama suami. Kalau yang masak ada saya sama adik suami yang masak khusus ya. Terus ada lagi yang di pengemasan itu ada lagi ya, ponakan itu khususnya itu. Kalau yang benah ini tempat itu khusus suami saya. Yang idenya itu suami saya yang bikin ini di sini gitu. Oh jadi Jadi bagi tugas lah, ada tugas. Jadi nggak satu orang Enggak. ini Superman gitu, Iya. tapi membutuhkan Iya, jadi kerjasama. kerjasama gitu. Jadi kayak suami saya kan nata-nata ini kayak ini
tanaman ditaruh-taruh di sini biar nggak panas gimana gitu. Kalau saya khusus dimasak belanja, emang suami juga turun belanja nganter saya belanja, kayak adik saya yang masak sama saya gitu. Tuh guys, jadi kalian jangan egois ya. Pasti selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Iya, nggak sendiri. Iya. Oh ya Bu, berarti tadi alasan memilih lokasi ini karena memang dekat dengan rumah Iya, ya Bu? dekat rumah. Iya. Kan dulunya kan waktu pandemi kan nggak boleh jualan kalau di pinggir jalan tuh nggak boleh kan. Iya. Terus nggak boleh makan di tempat gitu. Kalau di sini kan diatur, makan di tempat juga boleh tapi diatur karena Iya, tempatnya kayak diluasin gini gitu. Oh ya Bu, untuk sampai sekarang Bu, bagaimana Ibu mempromosikan seblak ini Bu? Mempromosikan ya melalui itu aja, nggak gimana, kan sekarang mah zamannya canggih ya, lewat ini aja HP juga kayak di IG gitu Iya. Heeh. Jadi Tiap ada yang beli tolong follow IG-nya gitu, iya. tiap ada yang beli gitu, nyampe juga ini nyampe ke orang-orang pabrik kan. Berarti ada juga di saat dari mulut ke mulut ya Bu? Iya, mulut ke Dari mulut. mulut ke mulut ataupun media Iya, gitu di ya. media gitu. Bisa disebutin Ibu, mungkin ini nanti bakalan tayang di YouTube juga Ibu buat tugas Kewirus. Iya. Bisa promosi juga Ibu, apa nama IG-nya Ibu? Seblak Regensi Jatinangor. Seblak Regensi Jatinangor. Follow IG-nya. Ya, tuh Pasti guys. ada di situ. Menunya dari menu, harga semua komplit ada di Iya, sana. ada di situ. Lokasi juga Lokasi udah ada di udah situ. ada tuh. Oh berarti ini juga bisa ya Bu, apa kayak Gojek gitu. Iya. Oh, bisa. Oh, jadi udah mudah guys. Iya. Udah terhubung lah dan kekinian sekali dan friendly user buat para mahasiswa yang mau seblak. Nah untuk sejauh ini Bu, masalah apa sih Bu yang sering dihadapi Bu? Salah apa ya? Kalau masalah sih Apakah kurang ada masanya kurang bahan atau kalau bahan sih alhamdulillah. Buat bahan apa? Bahan seblaknya? sebelaknya nggak pernah sih, nggak pernah kurang. Jadi selalu nyedain stok Jadi kayak tulang ya, kayak tulang tuh kalau pesen 20 kilo buat 20 kilo. buat 3 harian lah. Simpan kan harus ada freezer. Kayak tulang ceker itu 20 kilo buat 3 harian lah simpen. Jadi kalau kita gimana tulang habis, jadi bisa ngedadak masak dulu rebus gimana gitu. Jadi nggak pernah ada bahan kurang, kecuali kalau kepiting gitu kayak itu kan susah ya itunya. Kalau udah habis tuh ya habis, nggak gimana, terbatas sih di itunya Jadi saya belinya cuma ke pasar aja. Harusnya sih ke Bandung gitu, ke Ciroyom kemana gitu. Oh, jadi sejauh ini terbatasnya di sumber Itu mah kayak jadi peminatnya juga kan nggak kurang gitu sih, kayak kepiting gitu mah. Kadang ada kadang enggak gitu. Jadi sumber untuk mencari bahan-bahannya baru satu lokasi Iya, ya Bu? baru satu lokasi, belum pernah nyari ke daerah. Oh mungkin kalau dari ini Bu, dari tempat penyimpanan berarti nggak ada masalah juga ya Bu? Nggak ada. Aman. Okay. Sejauh ini Bu,
keuntungan sama kerugian dalam berwirausaha seblak ini apa ya Bu? Keuntungan kerugian. Iya, jadi misal keuntungannya karena memang diminati selalu banyak, kerugiannya yang tadi juga bisa Ibu kayak lagi banyak minatnya di makaroni nih tapi kurang gitu, atau gimana Ibu? Keuntungannya gimana ya, susah sih sebetulnya. Saja keuntungannya gimana gitu. Keuntungannya tuh dengan jualan seblak ini seperti apa ya Bu, keuntungannya bisa mengenalkan juga jajanan Sunda gitu apa kayak gitu. Soalnya seblak ini asli mana sih Bu seblak? Asli mana ya, asli Sunda mungkin. Sunda. Ini juga semua jualan aja, nggak tahu dari mana ya, kayaknya sih Sunda sih. Lo dari mana? Mungkin ada 3 pertanyaan terakhir lagi Bu. Jadi informasi atau keterampilan apa saja sih Bu yang harus dikuasai sebelum membuka usaha seblak ini Bu? Kalau tips dari Ibu sebelum mau membuka usaha seblak ini apa sih yang harus dilakukan gitu? Ya aku tuh udah apa sih yang dilakukan, dah cuman jualan aja. Cuman jualan sebelum jualan seblak juga kan jualan jus, jualan es buah kayak gitu, nggak ada yang lain. Jadi ini ya Bu apa jangan takut gitu, mencoba gitu ya Bu, hal yang baru. Ya jangan, ya gitu aja. Yeah. Jadi jangan takut kita coba-coba gitu. Ya kan hasilnya alhamdulillah. Nah Ibu, mungkin itu sekaligus nasihat buat para pembuka usaha yang akan merintis ya Bu. Jadi udah coba dulu aja, jangan takut ya Bu. Coba dulu gitu. Nah Ibu, planning Ibu ke depannya, planning atau rencana ke depannya dari usaha Ibu, harapannya pingin apa aja Bu? Apakah membuka cabang? Apakah ada tetap di satu lokasi tapi menjadi lebih mewah tempatnya atau gimana Ibu? Harapannya ada kepikiran sih pengen buka cabang, tapi gimana ya, harus melibatkan banyak orang juga sih jadi nggak bisa 1 orang 2 orang gitu, nggak bisa. Iya kayak ini juga kan, tapi kalau pertamanya bisa lah 1 orang 2 orang. Tapi kalau ya alhamdulillah kayak sekarang rame, jadi nggak bisa, jadi harus ada khusus yang cuci piring, harus ada khususnya yang nganter, harus ada lagi gitu. Jadi nggak bisa sama 1 orang 2 orang tuh dari situnya, belum beres-beresnya itu teh. Oh iya betul. Jadi memang ini ya Bu memang pengen memperbagus ya Bu. Iya. Tapi kalau itu mah pengennya sih pengen memperbesar ini, pengen kayak itu kan di rumah jualannya di tempat betul. Ya. Tapi kedepannya pengennya sih tempatnya itu mau dipindahin ke sini semua, tempat masak semua ke sini, sudah dijadiin rumah aja gitu. Tapi belum lah, kedepannya insya Allah gitu. Amin. Pengennya ini diperbesar lagi. Kayak kan kalau hujan ya ayah, kalau di sana ke sini nganter harus pakai payung. Iya betul. Kalau di sini mah kan kalau nganter ya mungkin nggak ribet ya, nggak usah pakai payung, nganter aja gitu. Kalau di rumah ke sini harus pakai payung kan. Ya rencananya sih begitu, pengen memperbesar ini gitu. Oh jadi gitu ya Kang Ce, mungkin perjuangan dari Bu
Yayan. Iya. Ya Bu Yayan selaku wirausahawan yang bergerak di bidang makanan khususnya seblak gitu. Memang tidak ada yang instan, tapi harus sabar dalam menjalaninya dari hal sekecil apapun ya Bu. Jangan putus asa gitu kalau Iya. di mana ada yang satu hari ini pembeli kurang gimana gitu, jadi tetap dijalani aja. Di situnya harus sabarnya di situ. Oke, jadi itu buat nasihat kita semua juga, siapapun yang mau berwirausaha. Oke, segitu aja. Mungkin dari saya selaku mahasiswa yang mewawancari Bu Yayan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.